Halo sahabatku, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Ya, hari ini, channel Cerita Momo kembali hadir membawa sebuah kisah yang dijamin akan menguji kesabaran dan emosi kalian sampai ke titik didih. Bayangkan, seorang istri yang tengah hamil 8 bulan malah diseret keluar dari rumahnya sendiri oleh ibu mertua, sementara sang suami hanya tersenyum sinis melihatnya. Sebuah pengkhianatan di malam yang dingin dan hujan deras. Kalian pasti bertanya-tanya, apa yang terjadi 5 menit setelah pengusiran kejam itu? Kalian tidak akan menyangka bagaimana karma datang secepat kilat. Kisah ini berjudul, Mertuaku Menyeretku Keluar dari Rumah Muahku Saat Aku Sedang Hamil 8 Bulan. Siapkan hati kalian untuk menyaksikan pembalasan yang manis dan tak terduga dari sang istri. Sebelum kita mulai, yuk buktikan dukungan kalian. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru yang selalu bikin penasaran. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah, nama, asal kota, dan tulis, hadir. Siap-siap, kita akan masuk ke dalam kisah ini. Tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai. Di tengah kemegahan sebuah rumah mewah bergaya modern minimalis yang menjulang di kawasan elit, hiduplah Maya, seorang wanita yang tengah mengandung buah cintanya dengan Bagas, suaminya, di usia kehamilan 8 bulan. Rumah itu adalah perwujudan mimpi. Namun bagi Maya, ia terasa seperti sangkar berlapis emas yang dipenuhi tatapan sinis dan ucapan merendahkan. Maya, dengan perutnya yang membesar, sedang duduk di lantai kamar calon bayinya. Ia memindahkan boneka-boneka beruang lucu ke sebuah rak kayu putih, mengaturnya dengan hati-hati. Setiap gerakan tangannya dipenuhi cinta yang tulus. Setiap sentuhan pada mainan itu adalah harapan akan masa depan yang hangat. Kehangatan yang ia ciptakan di ruangan kecil itu adalah satu-satunya pelipur lara dari dinginnya suasana hati di rumah tersebut. Sejak menikah dengan Bagas, kehidupan Maya tidak pernah benar-benar damai. Mertuanya, Bu Rima, dan adik iparnya, Dika, selalu menganggap Maya tidak pantas bersanding dengan Bagas. Bagi mereka, Maya berasal dari keluarga biasa yang dianggap tidak selevel dengan kemewahan yang mereka nikmati. Ironisnya, rumah yang mereka agung-agungkan sebagai aset keluarga, itu adalah sumber utama kesombongan Bu Rima. Setiap sudut, setiap perabotan mahal, digunakan Bu Rima sebagai alat untuk menekan dan merendahkan Maya. Kamu serius menaruh boneka murahan seperti itu, Maya? Suara Bu Rima yang tajam menusuk dari ambang pintu, memecah kesunyian bahagia Maya. Bu Rima berdiri tegap, mengenakan setelan rumah yang mahal, tangannya terlipat di dada, matanya memandang barang-barang bayi itu dengan jijik. Di sampingnya, Dika mengangguk setuju, raut wajahnya menunjukkan penghinaan yang terang-terangan. Maya berdiri perlahan, memegangi pinggangnya yang terasa pegal. Ini bukan murahan, Bu. Saya membelinya di butik khusus bayi yang sangat direkomendasikan karena bahannya aman dan non-alergi. Jawab Maya dengan nada tenang, mencoba menjaga emosinya demi kesehatan janinnya. Terserah. Intinya, ini tidak cocok dengan konsep rumah ini. Potong Bu Rima tanpa mau mendengar. Ia berjalan masuk, melemparkan tas tangan bermereknya yang mahal ke tempat tidur. Tas itu mendarat dengan bunyi keras, seolah sengaja ingin menarik perhatian. Kau harus tahu, rumah ini adalah aset keluarga kami. Dan kau, hanya menumpang tinggal. Semua ini harus mencerminkan kelas kami. Perkataan Bu Rima seperti pukulan berulang yang tak pernah berhenti. Maya sudah terbiasa, namun setiap kali mendengarnya, hatinya tetap terasa sakit. Rasa sakit itu diperparah oleh sikap Bagas. Tepat saat itu, Bagas masuk ke kamar, tidak peduli dengan ketegangan di antara para wanita. Ia berjalan santai, mengambil ponsel yang ia letakkan di meja samping tempat tidur. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Maya yang sedang berdiri rapuh di tengah ruangan. Ia hanya menanggapi ibunya. Lagi pula, anak yang akan kau lahirkan itu, apakah dia benar-benar akan menjadi pewaris yang kami harapkan? Bagas? Tanya Bu Rima, suaranya dipenuhi keraguan yang menusuk, menatap tajam ke arah Bagas. Maya menanti, berharap Bagas setidaknya akan membela janin di kandungannya. Namun, Bagas justru menyunggingkan senyum yang dingin, sebuah senyum sinis yang terasa asing bagi Maya. Biarkan saja, Bu. Kita lihat saja nanti.
Jawaban Bagas terasa seperti sambaran petir kecil di hati Maya. Itu bukan sekadar ketidakpedulian. Itu adalah sebuah konfirmasi bahwa suaminya ada di pihak mereka. Air mata Maya sudah menggenang. Namun ia berusaha keras untuk tidak membiarkannya tumpah. Ia tahu, tangisan hanyalah amunisi bagi Burima dan Dika untuk semakin menertawakannya. Ia menarik napas dalam-dalam, memegang perutnya yang besar. Dia toh sudah tidak ada gunanya lagi. Bisik Bagas lagi kepada ibunya dan Dika, seolah Maya tidak ada di ruangan itu. Melihat respons Bagas, Dika merasa mendapat angin segar. Ia mengeluarkan sebuah dokumen yang tampak penting dari saku jaketnya. Lihatlah, Ma. Aku menemukan cara untuk memastikan rumah ini benar-benar atas nama kita. Kita bisa menyuruhnya pergi sebelum anak itu lahir. Dia tidak pantas berada di sini. Kini, bukan hanya penghinaan, tetapi ancaman pengusiran nyata. Maya merasa lututnya lemas. Ia menatap Bagas untuk terakhir kalinya, mencari jejak cinta yang pernah ada, namun hanya menemukan kekejaman yang tak berdasar. Bagas, seolah tidak peduli dengan kehamilan Maya yang sudah sangat tua, mencondongkan tubuhnya ke arah Burima dan Dika. Lakukan saja, Bu. Dia toh sudah tidak ada gunanya lagi. Air mata yang sudah ditahan-tahan akhirnya jatuh, tetapi Maya dengan cepat menyekanya. Ia tahu ini adalah akhir dari kesabarannya. Sudah waktunya ia mengaktifkan rencana yang selama ini ia simpan rapat-rapat, sebuah rencana cadangan yang ia buat jauh sebelum ia tahu betapa kejamnya keluarga ini. Rencana yang hanya diketahui oleh sahabat terpercayanya, Santi, dan pengacara kepercayaannya, Pak Malik. Baik, ucap Maya lirih, suaranya bergetar namun ada nada tegas yang baru di dalamnya. Kalian bicara seolah-olah rumah ini milik kalian. Aku akan keluar dari sini. Tapi aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Perkataan Maya itu hanya disambut tawa sinis dari Burima dan Dika. Mereka menganggapnya sebagai gertakan kosong dari seorang menantu yang tidak berdaya. Bagas hanya mengangkat bahu, seolah urusan Maya bukan lagi tanggung jawabnya. Maya berbalik, berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang teap hati, mengambil tas selempang kecilnya yang hanya berisi ponsel dan dompet, meninggalkan semua kemewahan yang ia tahu tidak akan pernah benar-benar ia tinggalkan. Maya berjalan menuruni tangga utama. Burima dan Dika mengikutinya, dengan Bagas yang mengekor di belakang, menyaksikan semua drama itu sebagai hiburan. Cepat keluar. Jangan kotori rumah kami dengan aura kemiskinanmu, teriak Burima, suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Aku sudah menyiapkan pengacara untuk perceraianmu. Kau akan kembali ke tempat asalmu dan hidup miskin. Dika meraih tangan Maya, mencoba menyeretnya, namun Maya menepisnya. Ia tidak ingin disentuh lagi oleh mereka. Aku akan pergi, ujar Maya, menatap lurus ke mata Burima. Tatapan Maya kini bukan lagi tatapan seorang korban, melainkan tatapan yang dingin dan mengancam. Burima merasa sedikit rusik dengan perubahan itu, tapi egonya terlalu tinggi untuk mundur. Saat Maya mencapai pintu utama, ia berhenti. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat. Hanya satu kata, eksekusi. Di luar, langit sudah gelap dan rintik hujan mulai turun, membasahi teras marmer rumah mewah itu. Burima melihat ke langit, lalu kembali menatap Maya dengan senyum mengejek. Kau lihat? Bahkan alam pun menangis karena kau harus keluar dari surga ini. Maya tidak menjawab. Ia membuka pintu. Udara dingin dan lembab menyeruak masuk, disusul suara gemuruh petir di kejauhan. Maya berdiri di ambang pintu utama, membiarkan angin dingin malam itu menerpa wajahnya. Di luar, rintik hujan sudah berubah menjadi guyuran deras. Cahaya lampu teras yang mewah memantul di genangan air, menciptakan pemandangan yang indah namun ironis, mengingat penderitaan batin yang ia alami. Di belakangnya, Burima, Dika, dan Bagas berdiri seperti para hakim yang menunggu eksekusi. Mereka mengira kemenangan sudah di tangan. Mereka tidak menyadari bahwa pengusiran ini adalah langkah pertama dari rencana yang akan menghancurkan kesombongan mereka. Cepat keluar, Maya. Apa yang kau tunggu lagi? Mengharap belas kasihan? Burima mendesis, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Aku tak sudi punya menantu dan cucu darimu. Kau tak pantas berada di surga ini. Kata-kata Burima menampar Maya lebih keras daripada angin malam.
Namun, rasa sakit fisik dan emosional tidak lagi membuat Maya lumpuh. Sebaliknya, ia memicu tekad yang membara. Maya berbalik, menatap Burima lekat-lekat. "Tolong, Bu. Saya tidak akan pergi sebelum saya mengatakan ini," ujar Maya, suaranya kini stabil dan dingin, tanpa getaran ketakutan. "Saya tahu kalian merencanakan ini sejak lama. Kalian mengira saya bodoh, mengira saya wanita desa yang mudah ditipu. Tapi kalian salah. Sangat salah." Burima terkejut sesaat, tapi ia segera tertawa keras. "Hahaha. Lihat dia, Bagas. Dia mulai mengigau. Dasar wanita dramatis. Kau pikir gertakanmu itu menakutkan kami? Kami adalah keluarga terpandang. Kau hanya sampah yang kami pungut." Burima tiba-tiba kehabisan kesabaran. Tanpa peringatan, ia melangkah maju dengan cepat, meraih lengan Maya. Cengkeramannya kuat, meskipun Burima jauh lebih kecil. Ia menyeret Maya keluar dari ambang pintu. "Keluar dari sini sekarang juga. Aku tak sudi punya mantu dan cucu darimu," teriak Burima sekuat tenaga. Teriakan itu menggema di lorong yang tenang, bahkan mungkin terdengar sampai ke rumah tetangga di seberang jalan. Maya, yang sedang hamil besar, terhuyung-huyung. Ia mencoba menyeimbangkan tubuhnya, melindungi perutnya. Rasa sakit menjalar di lengannya akibat cengkeraman kuku Burima, tapi ia lebih fokus pada janinnya. "Bu, jangan sentuh saya," teriak Maya, berusaha melepaskan diri. Di belakang mereka, Dika menyeringai lebar. Ia mengambil langkah maju dan dengan sengaja menutup pintu besar itu dengan keras. Bunyinya seperti guntur, memisahkan Maya dari Bagas. Bagas hanya berdiri di balik kaca pintu yang tebal, tangannya dimasukkan ke saku celana. Ia tersenyum sinis, sebuah pemandangan yang takkan pernah bisa dilupakan Maya. Senyum itu adalah pengkhianatan yang jauh lebih menyakitkan daripada perlakuan kasar Burima. Itu adalah konfirmasi bahwa suaminya sendiri telah bersekongkol dan menikmati penderitaannya. Di luar, Maya kehilangan keseimbangan. Hujan deras mengguyur kepalanya dalam sekejap. Ia tergelincir di lantai teras yang basah dan licin. Maya jatuh terduduk, air hujan langsung membasahi tubuhnya. Ia segera merangkul perutnya, melindungi bayinya dari benturan. Rasa dingin menusuk tulang, bercampur dengan kelembapan pakaian yang basah kuyup. "Itu balasan untukmu. Rasakan," ejek Burima, berdiri di atas Maya. "Kau pikir rumah ini milikmu? Kau salah. Pergi. Dan jangan pernah kembali. Biarkan kau dan anak harammu membusuk di luar sana." Burima meludah, lalu berbalik dan menatap pintu. Ia melihat Bagas yang masih tersenyum. "Bagus, nak. Masuklah. Urusan sampah sudah selesai. Kita rayakan." Dika membuka pintu sejenak, mempersilakan ibunya masuk. Sesaat sebelum pintu tertutup rapat, Maya sempat melihat Dika tertawa terbahak-bahak dan Bagas mengangguk kecil, seolah bangga dengan perbuatannya. Maya kini sendirian di teras. Ia bersandar di pilar besar, tubuhnya gemetar kedinginan dan syok. Ia menahan tangis, mengubah air mata menjadi kemarahan yang membara. "Baiklah, Bagas. Baiklah, Burima. Kalian ingin aku pergi? Aku akan pergi. Tapi kalian akan menyesali setiap detik perbuatan kalian malam ini. Aku bersumpah," gumamnya pelan di tengah suara gemuruh air hujan. Ia mengeluarkan ponselnya yang sudah agak basah dari tas selempangnya. Ia membuka pesan yang ia kirimkan tadi, "Eksekusi." Di bawah pesan itu, ada balasan yang masuk hanya beberapa detik sebelum ia jatuh. "Dalam perjalanan, Nyonya. 5 menit lagi." Maya melihat jam di ponselnya. Itu berarti, waktu yang ditunggu-tunggu sudah hampir tiba. 5 menit. 5 menit yang mengubah hidupnya. Dan, yang lebih penting, mengubah nasib mereka. Burima dan Dika masuk ke ruang tamu yang hangat, langsung menuju sofa kulit mahal, tertawa puas. Bagas menyusul, wajahnya masih menyunggingkan senyum sinis. Mereka menyalakan TV, memilih saluran film, seolah tidak terjadi apa-apa. "Akhirnya kita bebas dari parasit itu, Ma," kata Dika, menyandarkan kepalanya ke bantal. "Tentu saja, nak. Rumah ini sekarang benar-benar milik kita. Aku akan segera mengganti kunci dan menyingkirkan semua barang-barang murahannya besok pagi.
Jawab Bu Rima, matanya berkilat gembira. Ia mengambil remote dan mengeraskan volume TV. Bagas duduk di seberang mereka. Setelah ini, aku akan segera mengurus perceraian. Dan kita tidak perlu lagi memikirkan warisan yang tidak jelas. Katanya, nada suaranya penuh kelegaan. Ia merasa telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. 3 orang itu tertawa bersama, menikmati kehangatan dan kemewahan yang mereka yakini adalah hak mereka sepenuhnya. Mereka mabuk dalam kemenangan dan arogansi, mengabaikan fakta bahwa di luar sana, menantu dan ibu dari calon anak mereka sedang menggigil kedinginan di teras rumah. Di luar, Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa dingin dan sakitnya perlahan tergantikan oleh harapan yang ia yakini akan terwujud. Ia menghela napas, menenangkan dirinya dan janinnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang menembus kegelapan malam. Dari balik gerbang tinggi, terdengar suara gesekan ban mobil mewah yang berhenti mendadak. Suara itu cukup keras hingga menembus derasnya hujan. Itu bukan mobil biasa, bunyinya sangat berwibawa dan mahal. Di dalam rumah, Bu Rima dan Bagas sempat terdiam. Dika mengintip dari jendela. "Siapa yang datang malam-malam begini, Ma?" tanya Dika, sedikit khawatir karena mereka tidak mengundang siapapun. Mobilnya tampak asing, tapi sangat mahal. Bu Rima mengernyitkan dahi. "Siapa tahu relasi bisnis pentingmu, Bagas?" Cepat sambut mereka. Jangan sampai mereka melihat sampah itu di teras. Bu Rima menunjuk ke arah Maya yang masih duduk di teras. Bagas berjalan menuju pintu utama, membuka kunci, dan bersiap menyambut tamu. Ia mengatur ekspresi wajahnya agar terlihat berwibawa, mencerminkan citra pemilik rumah mewah ini. Saat Bagas membuka pintu, sebuah kilat menyambar, diikuti guntur yang menggelegar. Di teras, Maya, yang sudah basah kuyup dan menggigil, tersenyum tipis. Ia tahu, 5 menit itu telah berakhir. Waktunya mereka menyaksikan kejutan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pintu utama rumah mewah itu terbuka perlahan, memperlihatkan siluet Bagas yang berdiri di ambang batas antara kehangatan dan hujan dingin. Ia bersiap menyambut tamu penting. Relasi bisnis manapun yang datang di tengah malam seperti ini pasti membawa peluang besar. Namun, pemandangan yang menyambutnya bukanlah seorang kolega. Di depan gerbang, di bawah guyuran lampu sorot yang terang, terlihat 2 buah mobil SUV hitam pekat, bukan jenis mobil yang biasa melintas di kompleks perumahan itu. Mobil pertama adalah sebuah mobil dinas mewah dengan plat nomor khusus. Di depannya, berdiri 3 orang pria berjaket hujan formal yang tampak seperti petugas keamanan elit, semuanya bertubuh besar dan tegap. Dan di tengah mereka, melangkah keluar dari mobil paling depan, adalah Pak Malik. Pak Malik bukanlah pria sembarangan. Ia mengenakan setelan jas yang rapi meskipun hujan lebat, dan ia membawa map kulit hitam di tangannya. Wajahnya tenang, serius, dan memancarkan otoritas tak terbantahkan. Di teras, Maya yang basah kuyup tersenyum tipis. Ia berusaha berdiri, tubuhnya gemetar, namun senyum kemenangan di wajahnya tampak lebih menyilaukan daripada cahaya lampu teras. Bagas menatap Pak Malik dengan bingung. Ia merasa pernah melihat pria ini di suatu tempat. Mungkin di majalah bisnis atau laporan berita, tapi ia tidak bisa mengingatnya. "Maaf, Tuan. Malam-malam begini, ada keperluan apa Anda kemari?" tanya Bagas, mencoba mempertahankan nada sopan, meskipun kebingungannya jelas terasa. Ia mengabaikan Maya yang duduk di belakangnya. Pak Malik tidak menjawab Bagas. Matanya yang tajam menyapu teras dan langsung tertuju pada Maya yang tengah menggigil. Ia bergegas menghampiri Maya, mengabaikan Bu Rima dan Dika yang kini sudah muncul di belakang Bagas, penasaran ingin tahu siapa tamu penting ini. "Nyonya Maya, saya mohon maaf atas keterlambatan kami. Ada sedikit masalah dengan surat perintah di pengadilan setempat," kata Pak Malik, suaranya sopan namun tegas. Salah satu pengawal segera melepaskan jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Maya yang basah. Maya mengangguk. "Tidak masalah, Pak Malik. Anda datang tepat pada waktunya," jawab Maya, matanya memancarkan rasa terima kasih. Pemandangan ini membuat Bagas, Bu Rima, dan Dika terkejut. "Maya? Apa-apaan ini? Siapa dia?" tuntut Bu Rima, wajahnya mulai menunjukkan kerutan khawatir. Pak Malik berbalik, menatap ketiga orang itu dengan pandangan dingin.
Saya Pak Malik, pengacara dari firma hukum Harjuna O Partners. Saya datang ke sini malam ini atas nama klien tunggal saya, Nyonya Maya. Pengacara? Dika tertawa meremehkan. Pengacara apaan? Mau gugat cerai? Silakan saja. Kami sudah siap. Kau pikir kami takut dengan pengacara murahan yang dipanggil wanita tak tahu diri ini? Bu Rima mencondongkan tubuh ke depan. Dengar, Pak Pengacara. Lebih baik kau bawa wanita ini pergi dari sini sekarang juga. Dia sudah kami usir. Rumah ini milik keluarga kami. Pak Malik membiarkan mereka bicara. Ia membuka map kulit hitamnya, mengeluarkan selembar dokumen tebal yang terbungkus plastik anti air. Mohon maaf, Nyonya. Saya di sini bukan untuk urusan perceraian. Saya di sini untuk melaksanakan perintah dari klien saya dan sekaligus perintah pengadilan, kata Pak Malik, nadanya kini berubah menjadi otoriter. Ia mengisyaratkan kepada petugas keamanan. Dua petugas keamanan segera bergerak, melangkah masuk ke dalam teras. Bagas menghalangi mereka. Hei, kalian tidak bisa masuk ke dalam rumah orang sembarangan. Kami akan lapor polisi. Lapor polisi? Silakan saja, balas Pak Malik datar. Ia berjalan mendekat dan menyerahkan dokumen itu kepada Bagas. Anda bisa membacanya sendiri, Tuan Bagas. Anda punya waktu 10 detik. Jika Anda masih menghalangi tugas kami akan menganggap ini sebagai upaya perlawanan terhadap putusan pengadilan. Tangan Bagas gemetar saat menerima dokumen yang terasa dingin dan basah. Ia segera membacanya. Sementara itu, Bu Rima dan Dika mengintip dari bahu Bagas. Judul dokumen itu terpampang jelas, dicetak tebal dan menggunakan bahasa hukum yang rumit. Surat perintah penyitaan dan pengosongan properti eksekutorial, skala prioritas tinggi. Wajah Bagas, Bu Rima, dan Dika mulai kehilangan warna. Bagas membaca paragraf pertama dengan mata membelalak. Dokumen itu menyebutkan dengan jelas alamat rumah tersebut dan nomor sertifikat hak milik. Di bagian bawah paragraf, tertulis nama pemilik tunggal sah dan pemberi kuasa penyitaan. Tertulis di sana dengan tinta hitam tebal, Maya Anindita, SC, MBA. Tidak. Ini tidak mungkin, teriak Bu Rima, suaranya berubah menjadi jeritan kepanikan yang nyaring. Tangannya meremas bahu Bagas. Ini palsu. Rumah ini milik ayahmu. Milik keluarga kita. Bu Rima, potong Pak Malik, suaranya kini dingin seperti es. Rumah ini, yang saat ini kita pijak, dibeli secara tunai 5 tahun lalu atas nama tunggal Nyonya Maya Anindita, jauh sebelum ia menikah dengan putra Anda. Ini adalah aset pribadinya. Rumah ini tidak pernah, dan tidak akan pernah, menjadi aset keluarga Anda. Semua dokumen yang Anda miliki hanyalah surat kepemilikan palsu yang dibuat untuk menipu pajak, atau lebih buruk, untuk menipu klien saya. Bagas menjatuhkan dokumen itu ke lantai. Air hujan langsung membasahinya. Ia menatap Maya, yang kini sudah dibalut jaket dan dibantu salah satu pengawal untuk berdiri. Maya, apa maksud semua ini? Ini lelucon, kan? Bagas mencoba meraih tangan Maya, tapi Pak Malik menghalangi dengan gerakan tubuhnya. Nyonya Maya hanya tinggal di sini karena kebaikan hatinya. Tapi setelah malam ini, setelah apa yang Anda dan keluarga Anda lakukan, ia telah memutuskan untuk menarik kembali aset pribadinya, jelas Pak Malik. Dan sesuai putusan pengadilan darurat yang baru saja dikeluarkan, atas dasar ancaman fisik, pengusiran, dan perlakuan kejam terhadap wanita hamil, rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 1 jam. Wajah Bu Rima dan Dika menjadi sangat pucat, seputih kertas. Keringat dingin bercampur dengan air hujan. Teriakan mereka yang tadi penuh arogansi kini membeku di tenggorokan. Kosongkan? Dika tergagap. Tapi, kami tinggal di sini. Itu masalah Anda, balas Pak Malik, acuh tak acuh. Ia menoleh ke arah Maya. Nyonya, biarkan saya antarkan Anda. Anda perlu segera menghangatkan diri. Maya menatap lurus ke mata Bagas. Senyum sinis Bagas telah hilang, digantikan oleh kengerian dan kepanikan. Kau tahu, Bagas, ujar Maya pelan, suaranya menusuk. Rumah ini adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untukmu. Diam-diam, karena aku mencintaimu. Tapi kau lebih memilih menyambut pengkhianatan. Sekarang, hadiah itu kutarik kembali.
Petugas keamanan yang lain mulai bergerak, memasuki rumah tanpa izin Bu Rima dan Dika. Bu Rima menjerit histeris. Tidak. Jangan. Aku akan panggil polisi. Mereka pencuri. Silakan, panggil polisi. Kami memiliki police escort yang sudah menunggu di luar gerbang, kata Pak Malik sambil menunjuk keluar. Dan sebagai informasi tambahan, tambah Pak Malik, suaranya meninggi agar terdengar oleh Bu Rima dan Dika yang sedang panik. Semua perabotan, barang elektronik, dan bahkan perhiasan yang Anda kenakan saat ini, yang dibeli dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, juga termasuk dalam gugatan penyitaan. Semuanya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung langsung dengan rekening pribadi Nyonya Maya. Klaim itu membuat Dika terdiam. Ia baru sadar, mobil sport mewah yang ia banggakan juga dibeli Maya. Bagas mencoba melarikan diri ke dalam, mungkin untuk menyembunyikan sesuatu, tapi ia dihalangi oleh salah satu petugas keamanan. Maya menyentuh perutnya, mengambil napas lega. Ia kini aman. Rasa dingin di tubuhnya tidak lagi penting. Ia hanya merasakan kepuasan yang mendalam. Pengusiran kejam itu telah memicu kejatuhan mereka yang instan. Pak Malik membantu Maya melangkah melewati genangan air menuju mobil mewahnya. Selamat tinggal, Bagas. Selamat tinggal, Bu Rima, ujar Maya sebelum masuk ke mobil. Kalian ingin aku pergi? Aku sudah pergi. Sekarang giliran kalian. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan Bu Rima, Bagas, dan Dika berdiri membeku di teras, diguyur hujan deras, menyaksikan rumah yang mereka klaim sebagai milik mereka kini dikuasai oleh petugas keamanan. Mereka melihat wajah satu sama lain, wajah yang kini sangat pucat, menyadari bahwa mereka telah mengusir tidak hanya menantu, tetapi juga sumber kemewahan dan keselamatan finansial mereka. Bagas, Bu Rima, dan Dika berdiri membeku di teras marmer rumah mewah yang kini terasa asing, dingin, dan dikelilingi oleh petugas keamanan berwajah tegas. Hujan deras terus mengguyur tanpa ampun, membasahi pakaian mahal mereka dan memadamkan bara kesombongan yang baru saja mereka nyalakan. Hanya 5 menit yang memisahkan mereka dari tawa puas di ruang tamu yang hangat dan kengerian yang mencekik di tengah badai. Bu Rima adalah yang pertama bereaksi. Ia melepaskan jeritan putus asa, bukan lagi jeritan marah yang menggelegar, melainkan jeritan kepanikan seorang wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Tidak. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Maya hanya wanita rendahan. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Bagas, katakan ini bohong. Katakan pada ibumu. Bu Rima mencengkeram lengan Bagas, kuku-kukunya yang terawat menusuk kulit Bagas. Bagas sendiri masih syok total. Pikirannya kosong. Senyum sinisnya telah lenyap tak berbekas, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Ia adalah manajer kelas menengah yang hidup dalam bayangan kekayaan warisan yang ia yakini akan ia dapatkan. Kenyataan bahwa Maya, wanita yang ia anggap tak berdaya, adalah pemilik sah dari rumah ini, dan secara implisit, pemberi semua kenyamanan hidupnya, menghancurkan fondasi arogansinya. Surat itu, Bu, surat itu sah. Ada cap pengadilan darurat. Nama Maya Anindita, S.E., MBA tertulis di sana sebagai pemilik tunggal. Bagas tergagap, suara gemetar bercampur dengan suara gemuruh guntur. Ia mencoba mengalihkan tatapannya dari para petugas keamanan yang kini mulai memasang segel dan pita kuning di sekeliling rumah. Mbak? Dia lulusan mana? Dia tidak pernah kuliah di tempat yang kami tahu, teriak Dika, memukuli pilar. Ia tidak percaya bahwa gelar yang ia banggakan, yang didapatnya dengan susah payah dan banyak biaya dari orang tuanya, justru dimiliki oleh Maya yang selalu mereka remehkan. Kita harus segera masuk dan mengambil barang berharga. Ambil semua perhiasanku. Ambil dokumen penting. Bu Rima panik dan mencoba menerobos barisan petugas keamanan. Maaf, Nyonya. Sesuai perintah penyitaan, Anda tidak diizinkan masuk kembali ke area properti tanpa izin pengadilan, ujar salah satu petugas dengan suara datar dan tanpa emosi. Tapi ini barang-barangku. Kalian tidak bisa begini. Semua aset di dalam properti ini, termasuk perhiasan yang dibeli dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, berada di bawah gugatan Sita untuk menutupi kerugian emosional dan fisik klien kami. Semuanya akan diinventarisasi besok pagi. Jika Anda ingin mendapatkan barang pribadi yang benar-benar milik Anda, yang tidak termasuk dalam daftar Sita,
Anda dapat mengajukan permohonan tertulis melalui firma hukum kami. Selamat malam, jelas Pak Malik dengan nada final. Bu Rima terhuyung mundur. Kehilangan rumah sudah cukup buruk. Tetapi kehilangan perhiasan berlian dan tas-tas mewahnya adalah bencana yang tak terbayangkan. Ia ambruk di lantai teras yang basah, menangis meraung-raung, bukan karena penyesalan, melainkan karena kerugian materi. Bagas memandang ibunya, kemudian melihat Dika yang tampak kempis, semua kesombongan telah sirna. Ia sadar, mereka tidak punya waktu untuk drama. Mereka harus segera mencari tempat berteduh dan membuat rencana. Bu, Dika, kita tidak bisa di sini. Kita akan masuk angin dan sakit, kata Bagas, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita harus ke tempat lain. Ayo, kita hubungi Tante Siska. Dia pasti mau menolong. Mereka bertiga berjalan keluar dari gerbang, melewati para petugas keamanan dan 2 mobil hitam Pak Malik. Begitu mereka keluar gerbang, jalanan tampak sunyi. Mereka berjalan cepat di tengah guyuran hujan, mencari tempat berlindung. Cepat hubungi Tante Siska. Minta dia menjemput kita. Katakan kita kecelakaan. Perintah Bu Rima, suaranya parau karena menangis dan kedinginan. Bagas segera mengeluarkan ponselnya, tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon bibinya, Siska, yang dikenal sebagai salah satu kerabat terkaya dan paling sombong. Tuh. Panggilan pertama tidak diangkat. Tuh. Panggilan kedua juga tidak diangkat. Bu Rima merampas ponsel Bagas. Coba telepon sepupumu, Rian. Katakan kita perlu pinjaman mendesak. Bagas menekan nomor Rian. Setelah beberapa dering, Rian mengangkatnya. Halo, Yan? Ini aku, Bagas. Kami. Bagas? Oh, kau. Dengar, aku sedang sangat sibuk sekarang. Aku dengar dari gosip, rumahmu disita. Ada masalah dengan aset. Maaf, aku tidak bisa menolong. Kau tahu, bisnisku sedang sulit. Jangan hubungi aku lagi untuk urusan uang, kata Rian, nadanya dingin dan memutus panggilan begitu saja. Wajah Bagas semakin pucat. Mereka telah diisolasi. Ada apa? Apa kata Rian? Tanya Bu Rima cemas. Dia bilang dia sibuk dan tidak bisa menolong. Jawab Bagas lirih. Dika mencoba dengan ponselnya sendiri. Ia mencoba menghubungi pacarnya, yang selama ini ia sugesti bahwa ia adalah pewaris tunggal kekayaan keluarga. Kring. Halo, sayang, aku butuh bantuanmu sekarang. Aku ada masalah besar, kata Dika, mencoba terdengar seolah sedang dalam masalah bisnis penting. Dika? Oh my god, aku baru saja melihat story di Instagram. Ada apa dengan rumahmu? Aku dengar ada penyitaan. Benar kau sudah tidak punya apa-apa? Maaf, dear. Aku tidak bisa bersama pria yang tidak punya masa depan jelas. Kita putus, kata pacarnya dengan nada jijik, dan sambungan pun terputus. Dika menjatuhkan ponselnya ke genangan air. Ia menatap kosong, menyadari bahwa dia hanya dihargai karena kemewahan palsu yang ia pamerkan. Mereka bertiga kini berjalan tanpa tujuan. Hujan terus turun, menyiksa mereka. Tiba-tiba, Bagas teringat akan satu hal yang selalu ia miliki. Rekening bank rahasia yang ia gunakan untuk transaksi bisnis kecilnya. Tenang. Aku masih punya rekening pribadi. Aku akan mencari taksi dan kita akan menyewa hotel malam ini, kata Bagas, mencoba meyakinkan diri dan keluarganya. Mereka berhasil menemukan sebuah taksi yang kosong di ujung jalan. Mereka masuk, membiarkan taksi itu dipenuhi bau pakaian basah yang lembab. Ke hotel bintang 5 di pusat kota, perintah Bagas dengan nada yang masih berwibawa, mencoba menutupi rasa malunya. Sesampainya di lobi hotel yang megah, Bu Rima dan Dika langsung duduk di sofa beludru, lega bisa menghangatkan diri. Bagas berjalan ke meja resepsionis, menyerahkan kartu ATM-nya untuk pembayaran kamar. Maaf, Tuan, kata resepsionis itu dengan nada ramah namun profesional. Kartu Anda ditolak. Kami sudah coba beberapa kali. Ada masalah dengan rekening Anda. Apa? Coba lagi. Itu kartu priority. Tidak mungkin. Bagas merasa seluruh matanya tertuju padanya. Baik, kami coba lagi. Ah, ini ada notifikasi. Mohon maaf,
Tuan, ada notifikasi pemblokiran dana dari bank. Tertulis, terkait investigasi hukum skala besar. Kata-kata itu menghantam Bagas. Ia ingat, semua gaji dan bonusnya, semua dana yang ia miliki, ternyata ditransfer melalui rekening utama perusahaan yang diduga memiliki kaitan erat dengan keuangan Maya. Maya tidak hanya menyita rumah. Ia telah memutuskan setiap urat nadi finansial mereka. Bagas kembali ke ibunya dan Dika dengan wajah yang benar-benar hancur. Rekeningku diblokir. Semua uangku hilang. Bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Hilang? Semua hilang? Teriak Bu Rima, menarik perhatian seluruh lobi. Wanita itu gila. Dia sudah menghancurkan kita. Di hotel bintang 5 itu, mereka yang tadi diusir dari rumah mewah, kini diusir dari lobi hotel karena membuat keributan. Mereka kembali ke jalan, kedinginan, tidak punya uang sepeser pun, dan tidak punya siapa-siapa untuk dihubungi. Mereka akhirnya terpaksa berlindung di sebuah halte bus tua yang basah. 3 orang yang selama ini hidup dalam kemewahan dan arogansi, kini menyadari bahwa kemewahan itu bukanlah milik mereka, melainkan jebakan yang mereka masuki sendiri. Mereka hanyalah boneka yang menari di atas panggung yang dibayar oleh wanita yang baru saja mereka seret keluar di malam hujan. Mereka duduk terpisah, dalam keheningan yang menyesakan, ditemani suara hujan dan penyesalan yang baru mulai tumbuh. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga semua harga diri dan jaringan sosial yang palsu. Mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit, mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Sementara Bagas, Bu Rima, dan Dika meringkuk kedinginan di bawah halte bus yang basah, Maya sedang menikmati kehangatan yang kontras. Setelah dijemput Pak Malik, mobil dinas mewah itu membawanya langsung ke sebuah lokasi yang tidak akan pernah terpikirkan oleh siapapun, terutama oleh keluarga yang baru saja mengusirnya. The Summit Penthouse, sebuah menara pencakar langit paling eksklusif di jantung kota. Mobil itu melaju langsung ke basement pribadi, dan Maya dibawa ke lift khusus yang hanya bisa diakses dengan pemindaian retina dan kartu kunci khusus. Pak Malik mendampinginya dengan penuh hormat, memastikan setiap langkah Maya dan janinnya terlindungi. Nyonya, Santi sudah menunggu di atas. Dokter pribadi juga sudah standby di klinik residensi lantai 40. Anda harus segera ganti pakaian, beristirahat, dan diperiksa, ujar Pak Malik, suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Terima kasih, Pak Malik. Anda sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Eksekusinya sangat cepat, jawab Maya, mencoba menahan rasa menggigil. Pintu lift terbuka di lantai paling atas. Maya melangkah keluar ke sebuah penthouse yang luasnya mungkin 3 kali lipat dari rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menawarkan pemandangan malam kota yang spektakuler, diselimuti gemerlap lampu di bawah guyuran hujan. Interiornya didominasi warna-warna lembut dan elegan, tanpa sedikitpun kemewahan yang mencolok, sebuah cerminan dari kepribadiannya yang sesungguhnya. Di sofa bludru, berdiri sahabat karib Maya, Santi. Ia langsung memeluk Maya erat. Matanya berkaca-kaca melihat kondisi Maya yang basah kuyup dan gemetar. Ya Tuhan, Maya, kamu tidak apa-apa? Mereka benar-benar keterlaluan, seru Santi, suaranya penuh amarah. Aku baik-baik saja, San. Bayiku juga baik-baik saja. Aku melindunginya, kata Maya sambil tersenyum meyakinkan, membalas pelukan Santi. Setelah ganti pakaian hangat dan mengenakan jubah mandi sutra, Maya duduk di sofa sambil menyeruput teh hangat herbal. Dokter datang, melakukan pemeriksaan cepat dan meyakinkan Maya bahwa meskipun kedinginan, janinnya dalam kondisi stabil. Ketika dokter pergi, Pak Malik dan Santi duduk di hadapan Maya, siap mendengarkan rencana selanjutnya. Maya, yang baru saja diperlakukan seperti pengemis, kini duduk tegak sebagai seorang power woman, matanya tajam dan fokus. Pak Malik, bagaimana dengan tahap awal penyitaan? Apakah ada perlawanan? Tanya Maya, langsung beralih ke mode bisnis. Sesuai dugaan, Nyonya. Bu Rima dan Dika histeris, tapi tim kami berhasil mengisolasi mereka. Mereka terpaksa keluar tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan. Dan yang paling penting, jelas Pak Malik, menyerahkan sebuah laporan ke tangan Maya. Pemblokiran dana di semua rekening Bagas yang terkait dengan cash flow mega konstruksi sudah berhasil dieksekusi. Ia tidak bisa mengakses dana apapun malam ini,
termasuk kartu kredit untuk menginap di hotel. Maya tersenyum puas. Bagus. Biarkan mereka merasakan dingin dan lapar. Mereka perlu tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, sebuah pengalaman yang mereka kira aku miliki. Santi menatap Maya dengan kagum. Aku masih tidak percaya kamu menyembunyikan ini selama bertahun-tahun, Mei. Kamu adalah pemilik Mega Konstruksi Group. Perusahaan kontraktor raksasa itu. Mereka berkoar-koar tentang aset keluarga mereka, padahal semua itu hanyalah debu dibandingkan kekayaanmu. Maya menyesap tehnya. Itu adalah identitas yang harus kurahasiakan. Ayahku membangun perusahaan ini dari nol, dan ia ingin aku menguasainya dengan prinsip, bukan dengan pamer. Saat aku menikah dengan Bagas, aku hanya mengungkapkan bahwa aku bekerja sebagai arsitek freelance, dengan penghasilan lumayan. Aku tidak pernah mau kemewahanku menjadi alasan Bagas mencintaiku. Ia melanjutkan, rumah yang mereka klaim itu, rumah di Jalan Melati, sebenarnya adalah proyek pertamaku yang kubeli atas nama pribadi sebelum kubangun menjadi rumah model. Aku sengaja membiarkan Bagas dan keluarganya tinggal di sana sebagai hadiah dan investasi. Aku ingin melihat apakah cinta Bagas tulus, atau hanya tertarik pada kemewahan yang ia yakini akan ia warisi dari keluarganya. Ternyata, dia gagal total. Pak Malik menyela, Nyonya, tahap berikutnya, proyek pembangunan hotel di kawasan Pelabuhan Utara milik keluarga Bagas, proyek Harapan Makmur. Bukankah itu adalah aset terakhir mereka yang tersisa, yang mereka andalkan untuk membayar utang dan menjaga reputasi? Mata Maya berkilat tajam. Ya. Itu satu-satunya proyek nyata yang mereka miliki. Dan coba tebak, Pak Malik, kontraktor utama yang mereka bayar mahal untuk mengerjakan proyek finishing itu, adalah Mega Konstruksi Group. Santi terperanjat. Astaga, Maya. Kamu memegang leher mereka sepenuhnya. Bukan kebetulan, ujar Maya sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. Aku sudah merencanakan ini. Aku sengaja memenangkan tender itu melalui salah satu anak perusahaan kami agar Bu Rima tidak curiga. Besok pagi, mereka harus melakukan setoran pembayaran termin besar untuk material premium. Jika setoran itu gagal, atau jika kontrak mereka dicabut, proyek itu akan berhenti total. Itu adalah satu-satunya sumber penghasilan mereka yang tersisa, dan kegagalan ini akan menyebabkan sanksi hukum dan denda yang akan membuat mereka bangkrut secara permanen. Jadi, rencana kita adalah mencabut kontrak itu besok pagi, bertepatan dengan tenggat waktu pembayaran mereka, simpul Pak Malik dengan senyum tipis. Tepat sekali. Aku akan sendiri yang melakukannya. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang mereka hina dan usir, kata Maya dengan nada final. Ia berdiri, mendekati jendela kaca raksasa dan menatap lampu kota yang berkilauan. Malam ini, biarkan mereka kedinginan. Besok, biarkan mereka tahu siapa bos yang sebenarnya. Maya kemudian meminta Pak Malik untuk menyiapkan semua dokumen pembatalan kontrak, surat gugatan cerai yang sudah disiapkan sejak lama, dan memanggil kepala proyek Mega Konstruksi untuk rapat darurat pukul 6 pagi. Ia memastikan, semua tindakannya besok akan legal, cepat, dan menghancurkan. Santi mendekati Maya, memeluknya dari belakang. Aku bangga padamu, Mei. Kamu tidak hanya kuat, kamu luar biasa. Kamu mengajarkan mereka pelajaran bahwa harga diri wanita hamil tidak bisa diinjak-injak hanya demi keangkuhan dan harta. Aku melakukan ini bukan hanya untukku, San, tapi untuk anakku. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir di lingkungan yang dipenuhi kebohongan dan penghinaan. Mereka telah memilih jalan mereka, dan aku akan memastikan mereka berjalan di atasnya. Tegas Maya, matanya mencerminkan tekad sekeras baja. Di penthouse yang senyap dan mewah itu, Maya tidur dengan damai, untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Sementara itu, di halte bus yang jauh, Bagas, Bu Rima, dan Dika baru mulai menyadari bahwa malam itu bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Itu hanyalah awal dari kejatuhan yang tak terhindarkan. Mereka tidak tahu bahwa bos yang akan mereka temui besok adalah wanita yang baru saja mereka usir ke jalanan. Malam yang panjang dan dingin akhirnya berakhir bagi Bagas, Bu Rima, dan Dika. Mereka meninggalkan halte bus saat fajar menyingsing, tubuh mereka kaku, pakaian mereka lembab, dan mata mereka bengkak karena kurang tidur dan menangis.
Mereka kini menyadari bahwa tidak punya tempat tujuan, tidak ada uang tunai, dan tidak ada aset yang tersisa selain ponsel mereka, yang ironisnya hanya berfungsi sebagai pengingat akan status sosial yang telah hilang. Kita tidak bisa begini, Bagas. Kita harus ke kantor. Proyek Harapan Makmur harus jalan. Itu satu-satunya harapan kita, jerit Bu Rima, suaranya parau. Arogansi telah berubah menjadi putus asa, namun naluri bisnisnya yang serakah masih mencoba mencari celah. Tapi Bu, kita tidak punya dana sama sekali. Kita harus menyetor pembayaran termin untuk material premium ke kontraktor hari ini. Uang di rekening proyek, apakah itu juga diblokir? Tanya Bagas, ketakutan memenuhi suaranya. Mereka memutuskan berjalan kaki menuju kantor kecil mereka, sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang jauh dari kesan mewah. Sepanjang perjalanan, mereka terus mencoba menelepon kerabat dan rekan bisnis yang biasanya sangat ramah. Bu Rima menelepon sepupunya, seorang bankir senior. Tolong, berikan aku pinjaman jaminan. Aku butuh 2 miliar untuk cash flow hari ini. Maaf, Rima. Setelah insiden penyitaan rumahmu, semua asetmu di-flag sebagai risiko tinggi. Semua lini kreditmu dibekukan. Dan yang lebih parah, ada surat edaran dari firma hukum besar yang menyebutkan gugatan hukum skala besar atas nama mantan menantumu. Tidak ada bank yang mau ambil risiko, Rima. Kau sebaiknya selesaikan masalahmu dulu. Jawab sang sepupu, nadanya berubah 180 derajat. Panggilan itu diputus. Bu Rima menjatuhkan ponselnya, membuatnya retak di aspal. Ia menyadari bahwa bukan hanya harta, tetapi reputasi dan jaringan sosial mereka telah dihancurkan oleh Maya. Dika, kau harus menghubungi kepala proyek. Suruh dia menunda pembayaran termin. Katakan materialnya tidak sesuai standar. Cari alasan apapun, perintah Bu Rima kepada putranya. Dika, dengan tangan gemetar, menelepon kepala proyek. Tolong tunda dulu. Kami akan transfer siangnya. Jangan sampai mereka tahu kita ada masalah. Maaf, Pak Dika. Tidak bisa. Kontraktor kita, Mega Konstruksi, terkenal sangat ketat. Mereka harus menerima pembayaran termin sesuai jadwal sebelum jam 10 pagi, atau mereka akan mencabut seluruh tim, dan kita akan kena denda penalti besar. Lapor kepala proyek, nadanya panik. Kata Mega Konstruksi membuat Bagas dan Bu Rima saling pandang. Mereka ingat, nama itu adalah kontraktor terbesar yang mereka dapatkan setelah berbulan-bulan melobi, dan mereka bangga menggunakannya. Jangan khawatir. Kita akan dapat uang itu sebelum jam 10. Kita punya waktu 3 jam. Seru Bagas, mencoba terlihat optimis meskipun hatinya mencelos. Aku akan menghubungi Tuan Handoko, investor kita yang lain. Dia pasti mau menalangi. Dia berutang budi pada ayah. Mereka tiba di kantor. Kantor yang dulu mereka pandang remeh, kini terasa seperti surga. Bagas segera membuka brankas kecil di ruangannya, tempat ia menyimpan uang tunai darurat. Kosong. Tidak mungkin. Aku menyimpan 50 juta di sini. Bagas membenturkan kepalanya ke brankas. Bu Rima memeriksa laci mejanya, tempat ia menyimpan beberapa perhiasan cadangan untuk dilebur menjadi uang tunai. Kosong. Dika berlari ke ruangan arsip, mencari dokumen-dokumen penting yang mungkin bisa digadaikan. Kosong. Kepala proyek masuk dengan wajah tegang. Pak Bagas, ini sudah jam 9. Kami harus memastikan setoran diterima. Kontraktor sudah mulai mengirim pesan peringatan. Jika gagal, denda penalti kita bisa mencapai puluhan miliar dan menghancurkan reputasi kita selamanya. Kepanikan mencapai puncaknya. Mereka bertiga duduk di lantai kantor yang dingin, dikelilingi kekacauan dan keputusasaan. Mereka telah mencoba semua pintu, kerabat, teman, bank, bahkan uang tunai darurat, dan semuanya telah tertutup rapat. Mereka terisolasi total, terperangkap dalam jaringan yang dirancang dengan sempurna oleh satu orang, Maya. Maya, dia pasti yang melakukannya, bisik Bagas, menyadari betapa jauh jangkauan wanita yang mereka remehkan itu. Dia memutus semua jaring pengaman kita. Tiba-tiba, telepon kantor berdering. Bu Rima yang mengangkatnya, tangannya gemetar. Halo ya, ini kantor proyek Harapan Makmur. Selamat pagi, Nyonya Rima. Saya Pak Harun,
Kepala Divisi Hubungan Kontraktor dari Mega Konstruksi Group. Kami menelepon untuk mengonfirmasi bahwa hingga pukul 9.15, pembayaran termin yang dijanjikan belum kami terima. Ini adalah pelanggaran kontrak yang serius. Suara di seberang sana sangat formal dan dingin. Tunggu sebentar, Pak Harun. Kami sedang memprosesnya. Tolong beri kami waktu sampai jam 12. Mohon Bu Rima, suaranya terdengar memohon dan hancur. Mohon maaf, Nyonya. Sesuai klausa C4 di dalam kontrak, kegagalan pembayaran termin secara tepat waktu memberikan hak penuh kepada kami untuk membatalkan kontrak secara sepihak dan menuntut denda penalti penuh. Kami akan segera mengirimkan tim kami ke kantor Anda untuk pemberitahuan formal. Panggilan terputus. Bu Rima menjatuhkan telepon itu, wajahnya benar-benar habis. Mereka akan datang. Mereka akan membatalkan kontrak. Proyek ini akan hancur. Tidak bisa. Ini harapan terakhir kita, teriak Bagas, bangkit berdiri. Kita harus menemui mereka. Kita akan memohon. Saat itulah, pintu kantor mereka terbuka, dan masuklah dua orang pria bersetelan mahal. Salah satunya adalah Pak Malik yang mereka temui semalam. Di belakang mereka, berdiri seorang wanita yang mengenakan blazer elegan dan terlihat sangat berwibawa. Wanita itu tersenyum dingin. Wanita itu adalah Maya. Ia tidak lagi basah kuyup, tidak lagi gemetar, dan tidak lagi terlihat seperti wanita hamil yang rapuh. Ia berdiri tegak, memancarkan aura kekuasaan yang membuat ruangan itu terasa kecil. Selamat pagi, Tuan Bagas. Selamat pagi, Bu Rima, Tuan Dika, sapa Maya, suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang mengintimidasi. Saya rasa, saya adalah tim yang diutus Mega Konstruksi Group untuk memberikan pemberitahuan formal. Wajah Bu Rima, Bagas, dan Dika yang sudah pucat kini berubah menjadi warna kelabu. Mereka melihat ke kantor yang berantakan, melihat pakaian mereka yang lusuh dan bau, dan melihat Maya yang anggun, menyadari betapa jauh jurang perbedaan antara status mereka sekarang. Maya? Kau di Mega Konstruksi. Bagas terbata-bata, pikirannya tidak mampu memproses kenyataan. Bukan di Mega Konstruksi, Bagas, koreksi Maya, sambil melangkah maju ke tengah ruangan yang dingin. Ia menunjuk dirinya sendiri. Aku Mega Konstruksi. Aku adalah Chief Executive Officer dan founder dari perusahaan yang sedang kamu mohon-mohon untuk tidak membatalkan kontraknya. Keheningan yang mematikan meliputi kantor kecil yang berantakan itu. Kehadiran Maya dalam balutan blazer elegan dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, berdiri di hadapan Bagas, Bu Rima, dan Dika yang lusuh, menciptakan kontras yang menyakitkan. Pengungkapan identitas Maya sebagai Chief Executive Officer dan founder dari Mega Konstruksi Group, perusahaan yang sangat mereka butuhkan, menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Mega Konstruksi? Kau bohong, Maya. Kau hanya menipu kami. Teriak Bu Rima, sisa-sisa tenaganya hanya cukup untuk berteriak dengan nada skeptis yang dipaksakan. Maya hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Jika saya menipu, Bu Rima, mengapa Tuan Bagas dan Tuan Dika menghabiskan waktu berbulan-bulan melobi untuk mendapatkan kontrak finishing proyek Harapan Makmur dengan perusahaan saya? Ia menoleh pada Pak Malik dan seorang pria parubaya yang mendampinginya. Tolong berikan bukti yang dibutuhkan. Pak Malik segera menyerahkan sebuah tablet kepada Bagas. Di layar tablet itu, terpampang logo Mega Konstruksi Group dan sebuah video rekaman rapat direksi. Dalam video tersebut, Maya, yang sedang memimpin rapat, menjelaskan mengapa mereka harus mengambil alih proyek kecil tersebut, sebagai proyek uji integritas di bawah pengawasan langsungnya. Bagas menjatuhkan tablet itu ke lantai. Tidak mungkin kau adalah wanita ini. Ia menatap Maya, seolah melihat monster. Saya adalah wanita yang sama yang kau seret keluar rumah semalam. Bagas, kata Maya, nadanya datar namun penuh penekanan. Saya hamil 8 bulan, dan saya tetap datang ke sini jam 9 pagi, karena saya adalah profesional. Sesuatu yang tidak pernah kau pahami. Ia mengambil napas. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Proyek Harapan Makmur. Bu Rima berlutut di lantai, tak peduli dengan lumpur di pakaiannya. Maya, tolong, jangan batalkan kontraknya.
Kami mohon. Proyek ini adalah segalanya bagi kami. Kami akan bangkrut. Kami akan mati di jalanan. Mati di jalanan? Ulang Maya, suaranya dipenuhi ironi. Itu adalah nasib yang kalian harapkan untukku dan anakku tadi malam, Bu Rima. Dan kalian mengharapkannya dengan senyuman. Maya tidak menunjukkan belas kasihan. Ia telah melewati batas emosionalnya tadi malam. Kini, yang tersisa hanyalah keadilan. Ia memberi isyarat kepada Pak Harun, kepala kontraktor yang menemaninya. Pak Harun melangkah maju. Sesuai dengan telepon kami sebelumnya, Tuan Bagas, karena gagalnya setoran pembayaran termin material premium sebelum batas waktu jam 9.30 pagi ini, kami dengan berat hati, dan sesuai klausul kontrak C4, mengumumkan bahwa Mega Konstruksi Group mencabut dan membatalkan seluruh kontrak kerja dengan proyek Harapan Makmur. Kami juga menuntut denda penalti sebesar 50 miliar rupiah atas kerugian reputasi, waktu, dan biaya mobilisasi yang telah kami keluarkan. Tambah Pak Harun, nadanya seolah membacakan harga kopi. Dika menjerit histeris. 50 miliar. Angka itu lebih besar dari seluruh aset yang pernah mereka miliki. Kalian tidak bisa melakukan ini. Proyek ini akan terbengkalai. Kami akan dituntut oleh semua investor. Bagas panik, mencoba meraih kerah baju Pak Harun, namun Pak Malik segera menahan Bagas dengan tangan yang kuat. Maya menghela napas. Tentu kami bisa, Bagas. Karena kami adalah kontraktor terbesar yang bisa menyelamatkan proyek ini. Dan sekarang, kami adalah pihak yang mencabutnya. Kalian tidak bisa mencari kontraktor pengganti dalam 24 jam. Proyek kalian akan terhenti. Para investor akan tahu. Dan kalian akan menghadapi gugatan class action yang akan melenyapkan kalian dari industri ini selamanya. Ia menatap Bagas, sorot matanya tajam dan menghukum. Kalian selalu mengira kekuasaan dan harta berasal dari nama keluarga kalian yang tua. Kalian tidak pernah tahu bahwa kekuasaan sesungguhnya ada di tanganku, di balik meja-meja rapat yang tidak pernah kalian sentuh. Kalian hanya menari mengikuti melodi yang aku mainkan. Lalu, Maya, apa yang kau inginkan? Kau sudah menyita rumah. Kau sudah menghancurkan proyek. Apalagi? Teriak Bagas, keputusasaan mengubahnya menjadi kemarahan yang tidak berdaya. Yang kuinginkan? Tanya Maya, senyum dinginnya melebar. Aku ingin keadilan dan pembebasan. Malam ini, kalian sudah menunjukkan bahwa kalian tidak pantas mendapatkan belas kasihan, dan yang terpenting, kalian tidak pantas mendapatkan anakku. Maya menyerahkan selembar amplop putih kepada Bagas. Itu adalah surat gugatan cerai final. Semua tuntutan hukum, termasuk hak asuh tunggal, sudah ada di sana. Karena kalian sudah terbukti melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap ibu hamil, yang juga merupakan pemilik aset utama, proses ini akan sangat cepat dan sepenuhnya menguntungkanku. Maya kemudian berbalik, mengambil ponselnya. Pak Malik, segera hubungi Bank Sentral. Eksekusi perintah pembekuan aset perusahaan utama Bagas dan Bu Rima, yang tersisa. Pastikan mereka tidak bisa menjual saham, properti, ataupun mengambil uang tunai dalam bentuk apapun. Kita akan pastikan, mereka akan memulai hidup baru mereka dari nol besar. Pak Malik mengangguk, segera menjauh untuk menelepon. Bu Rima meraung. Kau monster. Kau menghancurkan hidup kami. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Bu Rima, jawab Maya tanpa menoleh. Dan monster adalah gelar yang lebih pantas untuk kalian. Kalian mengusir wanita hamil 8 bulan di malam hujan. Jangan pernah lupakan itu. Maya dan timnya melangkah keluar dari kantor kecil itu, meninggalkan Bagas, Bu Rima, dan Dika yang kini benar-benar terpuruk. Mereka melihat satu sama lain, menyadari bahwa mereka telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk membangun ilusi kemewahan yang ternyata rapuh, dan yang lebih buruk, meremehkan orang yang sebenarnya memegang kendali atas segalanya. Di luar kantor, Pak Malik menghampiri Maya. Langkah terakhir, Nyonya. Maya tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Ya, Pak Malik. Hubungi Santi. Suruh dia menyiapkan kamar di penthouse. Saya akan beristirahat total. Ini adalah akhir dari perang ini. Sekarang, saatnya saya memenangkan kehidupan baru. Setelah meninggalkan kantor kecil yang penuh keputusasaan itu, Maya merasa beban yang menimpanya selama ini akhirnya terangkat.
Ia kembali ke penthouse mewah, di mana Santi dan Pak Malik menunggunya. Ia menjalani pemeriksaan ultrasound rutin, memastikan janinnya baik-baik saja, dan kemudian beristirahat sejenak. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Bagas, dalam kondisi panik dan putus asa, berhasil melacak Maya. Ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari bencana finansial ini adalah merayu Maya kembali, entah bagaimana caranya. Bagas, yang kini sepenuhnya kehabisan akal dan uang, nekat menyelinap ke lobi apartemen mewah The Summit. Dengan pakaian lusuh dan wajah sembab, ia sama sekali tidak mirip dengan mantan manajer sombong yang selalu ia tampilkan. Ia berhasil mengirimkan pesan berulang kali ke nomor lama Maya, memohon pertemuan terakhir. Maya, setelah berdiskusi dengan Pak Malik, memutuskan untuk setuju. Bukan karena ia ingin kembali, melainkan karena ia ingin memberikan pukulan terakhir yang bersifat emosional dan definitif. Ia ingin Bagas sepenuhnya menyadari kebodohan dan pengkhianatannya. Pertemuan itu diadakan di ruang pertemuan yang elegan di lantai penthouse, sebuah ruangan yang jauh dari kesan hangat. Maya duduk tegak di salah satu kursi kulit, ditemani Pak Malik, yang kehadirannya bertindak sebagai pengingat akan batas-batas hukum dan profesionalisme yang ketat. Bagas masuk, tampak menyedihkan, kemejanya kusut dan matanya merah. Ia langsung berlutut di hadapan Maya. Maya, sayang, aku mohon, jangan lakukan ini. Bagas merangkak mendekat, berusaha memegang tangan Maya. Aku tahu aku salah. Ibuku keterlaluan. Aku hanya bingung. Aku takut tidak bisa menjadi suami yang baik jika kau lebih sukses dariku. Semua yang kulakukan adalah karena kebodohan. Tapi aku mencintaimu, Maya. Aku mencintaimu dan anak kita. Air mata Bagas tumpah, namun Maya hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Ia sudah terlalu lelah untuk percaya pada drama. Cinta? Benarkah? Bagas? Kau menyebutnya cinta, padahal kau hanya bersandiwara. Bagas mengangguk putus asa. Aku bersumpah. Aku tulus. Aku akan minta maaf pada ibuku. Aku akan mengurusnya sendiri. Aku akan membelamu. Kembalilah padaku, sayang. Rumah itu, properti itu, aku tidak peduli. Aku hanya butuh kau dan anak kita. Kau tidak butuh aku, Bagas. Kau hanya butuh mega konstruksi dan uangku, potong Maya tajam. Jika kau mencintaiku, kau tidak akan tersenyum sinis saat ibumu menyeretku keluar rumah. Padahal kau tahu aku sedang hamil tua. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku hanya tersesat. Kita bisa memulai dari awal. Bagas terus memohon, memainkan kartu cinta dan penyesalan yang ia yakini akan meluluhkan Maya. Maya menghela napas panjang, lalu memberi isyarat kepada Pak Malik. Pak Malik, tolong tunjukkan folder, tukang senyum sinis, ujar Maya dengan nada tenang. Pak Malik segera mengeluarkan sebuah flash drive kecil dari dompetnya, dan menyambungkannya ke layar besar di ruangan itu. Di layar, muncul folder yang berisi rekaman suara, screenshot pesan WhatsApp, dan foto-foto. Wajah Bagas berubah tegang. Sejak hari pernikahan kita, aku sudah mencurigai gelagatmu dan keluargamu. Mereka terlalu terobsesi pada harta. Jadi, aku memasang sistem keamanan khusus, yang ternyata juga memiliki fungsi merekam suara dan video, di ruang tamu dan kamar tidur utama kita, yang terhubung langsung ke server pribadiku, jelas Maya. Aku ingin menguji cintamu. Ternyata, selama 5 tahun terakhir, yang kuterima hanyalah sandiwara. Pak Malik memutar klip audio pertama. Itu adalah rekaman suara Bu Rima yang sedang berbicara dengan Bagas beberapa minggu yang lalu, terdengar jelas dari ruang tamu rumah mewah itu. Kau harus cepat ceraikan wanita itu, Bagas. Begitu anak itu lahir, kita bisa mengajukan hak asuh, karena dia tidak punya pekerjaan tetap. Kita bisa mendapatkan harta warisan dari anak itu, dan menguasai rumah ini sepenuhnya. Kau harus bersabar, nak. Tentu saja, Bu. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Anak itu akan jadi aset, bukan beban. Setelah itu, aku akan menceraikannya. Aku sudah muak bersandiwara dengan arsitek freelance itu. Sebentar lagi semua akan jadi milik kita. Suara Bagas yang penuh rencana jahat dan kepalsuan menggema di ruangan itu. Wajah Bagas menjadi pucat pasi, sementara Bu Rima yang kini berada di luar,
juga pasti mendengarnya. Maya menatap Bagas yang terdiam. Kau ingin anakku hanya sebagai aset, Bagas. Bukan sebagai darah daging yang kau cintai. Pak Malik memutar klip audio kedua, yang lebih baru. Ini adalah rekaman dari malam sebelum pengusiran. Maya itu bodoh, Bagas. Dia tidak tahu aku sudah mengambil semua perhiasannya. Begitu dia pergi, kita akan menjualnya dan pindah ke luar negeri, meninggalkan dia dan anak itu. Rumah ini? Ya, kita akan menjualnya juga, kata Dika. Lakukan saja, Dik. Aku sudah bosan dengan wanita itu. Aku ingin cepat-cepat bebas. Aku ingin hidup dengan Gisel, jawab Bagas, suaranya dipenuhi gairah dan kelegaan. Maya memberi jeda. Gisel. Siapa Gisel, Bagas? Bagas menunduk, tidak bisa menjawab. Pak Malik menampilkan screenshot pesan WhatsApp. Pesan itu dari Bagas ke kontak bernama Gisel sayang. Isi pesannya adalah Bagas berjanji akan menceraikan Maya setelah ia berhasil mengamankan aset keluarga dan akan segera menikahi Gisel. Tanggal dan waktu pesan itu adalah 2 hari yang lalu. Kau tidak hanya merencanakan perceraian, Bagas. Kau merencanakan pernikahan. Kau berjanji akan hidup bahagia dengan Gisel, tepat saat aku sedang menyiapkan kamar bayi untukmu, kata Maya, matanya kini memancarkan api kemarahan. Kau tersenyum sinis di balik kaca semalam, bukan karena kau bodoh, tapi karena kau sudah punya rencana pelarian yang sempurna. Semua pertahanan Bagas runtuh. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. Semua permohonannya tadi hanyalah upaya terakhirnya untuk mendapatkan kembali aset yang telah hilang. Aku menyesal. Bagas kini menangis terseduh-seduh, tangisan yang tulus karena ketahuan dan kehilangan, bukan karena cinta. Penyesalanmu tidak ada harganya, Bagas. Kau mengkhianati kepercayaan, cinta, dan anakmu sendiri, ujar Maya. Ia mengambil map gugatan cerai di meja. Ambil ini, tanda tangani hari ini juga. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Jika kau berani menentang hak asuh penuh yang kuminta, Pak Malik akan merilis semua bukti ini ke media dan melaporkanmu ke polisi atas kasus penipuan aset. Maya berdiri, menatap Bagas yang kini benar-benar hancur. Kau telah memilih jalanmu, Bagas. Aku sudah pergi. Dan kau ditinggalkan dengan konsekuensinya. Maya meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh ke belakang, ditemani Pak Malik. Bagas ditinggalkan sendirian di ruang pertemuan mewah itu, menangis meraung-raung di atas lantai marmer, menyesali senyum sinisnya di malam hujan. Ia baru sadar, harga dari pengkhianatan itu adalah seluruh hidupnya. Setelah pertemuan yang menghancurkan dengan Bagas, Maya menarik diri sepenuhnya dari hiruk-pikuk drama. Dengan dukungan penuh dari Santi dan perlindungan hukum ketat dari Pak Malik, proses perceraian berjalan sangat cepat dan tanpa hambatan. Bagas, yang terisolasi secara finansial dan terancam dengan rilis bukti pengkhianatannya ke publik, terpaksa menandatangani semua dokumen, termasuk penyerahan hak asuh tunggal atas anak mereka. Kehidupan baru Maya dimulai saat ia pindah sepenuhnya ke The Summit Penthouse. Kehamilan 8 bulannya memasuki bulan ke-9, dan ia memilih untuk fokus total pada dirinya dan janinnya. Di tengah kemewahan dan ketenangan yang ia ciptakan sendiri, ia mempersiapkan kelahiran putranya dengan hati yang damai, jauh dari racun kebencian dan keserakahan keluarga mantan suaminya. Beberapa minggu kemudian, Maya melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan di rumah sakit swasta terbaik, dikelilingi oleh tim medis elit dan didampingi oleh Santi. Ia menamai putranya Arjuna, sebuah nama yang melambangkan keberanian dan kebenaran, sebuah pengingat akan perjuangan yang telah ia lalui. Kelahiran Arjuna menjadi titik balik bagi Maya. Ia tidak lagi merasa perlu bersembunyi. Beberapa bulan setelah melahirkan, Maya tampil di hadapan publik dan dunia bisnis sebagai CEO dan founder Mega Konstruksi Group. Keputusannya untuk membuka identitasnya disambut dengan kejutan besar di seluruh industri. Semua orang terkejut bahwa sosok di balik perusahaan raksasa itu adalah seorang wanita muda, ibu tunggal, yang baru saja menyelesaikan drama rumah tangga yang menghancurkan. Alih-alih menyembunyikan masa lalunya, Maya justru menggunakannya sebagai landasan filosofi bisnisnya. Ia menyatakan dalam konferensi pers pertamanya bahwa integritas dan kejujuran adalah aset tak ternilai. Visi Mega Konstruksi kini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur,
tetapi juga pada pembangunan nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain, nasib Bagas, Burima, dan Dika sudah benar-benar ditentukan. Gugatan denda penalti 50 miliar rupiah atas proyek Harapan Makmur membuat mereka bangkrut total. Mereka tidak hanya kehilangan proyek itu, yang kini diambil alih oleh Mega Konstruksi untuk diselamatkan, tetapi juga semua aset cadangan dan rekening korporat mereka. Mereka terpaksa menjual semua barang pribadi yang tersisa dan pindah ke sebuah kontrakan kecil di kawasan kumuh. Burima, yang selama hidupnya terbiasa dengan pelayan dan kemewahan, kini harus mencuci pakaiannya sendiri dan mengantre air bersih. Dika, tanpa mobil mewah dan kartu kredit, kehilangan semua temannya dan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Bagas, yang paling menderita secara emosional, mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lama, tetapi namanya telah masuk daftar hitam industri setelah Pak Malik menyebarkan press release terbatas mengenai tuntutan hukum dan pelanggaran etika yang dilakukannya. Penyesalan Bagas semakin dalam ketika ia melihat Maya di berbagai media. Berita tentang Maya Anindita, ibu tunggal dan ratu konstruksi, terpampang di setiap majalah bisnis. Ia melihat foto putranya, Arjuna, yang tumbuh sehat dan bahagia dalam pelukan Maya. Bagas menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tetapi juga kesempatan untuk menjadi ayah bagi anak yang sangat ia inginkan, hanya karena ia memilih keserakahan ibunya dan keangkuhan palsunya. Suatu hari, dalam momen yang paling ironis, Bagas, yang kini bekerja sebagai kuli panggul serabutan, sedang melewati sebuah kawasan elit. Ia terkejut melihat sebuah plang baru terpasang di depan rumah yang dulu merupakan tempat tinggalnya, rumah yang ia yakini sebagai aset keluarga. Rumah modern minimalis yang megah itu kini telah diubah namanya menjadi Yayasan Bantuan Ibu Hamil dan Perlindungan Anak, Arjuna. Maya tidak hanya menyita rumah itu. Ia mengubahnya menjadi tempat yang bermanfaat bagi masyarakat, sebuah simbol yang secara permanen menghapus jejak kejahatan yang pernah terjadi di dalamnya. Ia mengubah kamar yang dulu ia siapkan untuk Arjuna, menjadi kamar konsultasi bagi ibu-ibu hamil yang kurang mampu. Penggunaan rumah itu sebagai yayasan membuatnya dikenang sebagai filantropis yang dermawan. Melihat rumah itu, yang kini melayani orang-orang yang dihina oleh Burima, Bagas ambruk di pinggir jalan. Ia menyadari pelajaran berharga yang diberikan Maya. Kekayaan sejati bukanlah pada apa yang kau miliki, tetapi pada bagaimana kau menggunakannya. Ia telah mengusir malaikat dari rumahnya, hanya untuk mengubah rumah itu menjadi surga bagi orang lain. Maya kini menjalani peran barunya sebagai ibu dan CEO. Ia sering memandangi putranya, Arjuna. Putranya adalah mahkota kemenangannya, bukti bahwa kekuatan, harga diri, dan cinta sejati pada akhirnya selalu menang melawan kejahatan dan kepalsuan. Ia tahu, perjuangannya telah menginspirasi banyak wanita di luar sana untuk berani mengambil alih kendali atas hidup mereka sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang mengubah segalanya. Kehidupan Maya kini stabil dan bersinar terang. Putranya, Arjuna, tumbuh menjadi balita yang ceria, penuh kasih sayang, dan merupakan pusat dunianya. Maya berhasil memimpin Mega Konstruksi Group ke puncak kesuksesan, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga berekspansi ke pasar regional. Identitasnya sebagai ibu tunggal dan CEO yang kuat menjadikannya ikon bagi perempuan Indonesia, membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu memilih antara karir yang gemilang dan kebahagiaan sebagai ibu. Maya mengabdikan sebagian besar waktunya untuk yayasan Arjuna, rumah yang dulu ia tinggali. Ia sering mengunjungi yayasan itu, tidak untuk bernostalgia, melainkan untuk memastikan bahwa ibu-ibu hamil di sana mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan. Ia melihat yayasan itu sebagai monumen untuk harga diri yang telah ia pertahankan, sebuah pengingat bahwa penderitaan dapat diubah menjadi kebaikan yang besar. Di sisi lain kota, di sudut yang jauh dari kemewahan, 3 sosok hidup dalam penyesalan yang tak terperikan. Bagas, Burima, dan Dika. Mereka tidak hanya bangkrut, tetapi juga terasing. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang lembab, di mana Burima harus mencuci pakaian di kamar mandi umum, dan Dika terpaksa menjadi tukang ojek online dengan motor tua yang ia beli dengan sisa uang recehnya. Burima adalah yang paling terpukul. Kesehatan mental dan fisiknya menurun drastis. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, seorang wanita yang selalu hidup dalam kemewahan, kini hidup dalam kemiskinan dan ketidaknyamanan. Setiap malam, ia meracau dan menangis, menyalahkan Bagas, menyalahkan Dika,
Dan yang paling utama, menyalahkan dirinya sendiri karena telah melepaskan kunci kekayaan mereka, yaitu Maya. Mengapa aku mengusirnya? Mengapa aku tidak menahannya? Lirih Burima berulang kali, penyesalan kini menjadi satu-satunya harta yang ia miliki. Dika hidup dalam kemarahan. Ia menyalahkan Bagas karena telah memilih wanita yang salah, dan menyalahkan ibunya karena terlalu keras kepala. Ia sering melihat Bagas dengan tatapan benci. Setiap hari ia bekerja keras hanya untuk mendapatkan uang makan, sebuah realitas yang bertolak belakang dengan kehidupan foya-foya yang ia jalani di masa lalu. Ia melihat mantan teman-temannya di media sosial, mereka semua kini bekerja di proyek-proyek mega konstruksi, dan menyadari bahwa jika saja ia tidak bersekongkol dengan ibunya, ia mungkin sudah menjadi manajer elit di bawah perusahaan milik Maya. Bagaslah yang paling menderita, karena ia menderita dalam kesunyian. Ia mendapatkan pekerjaan serabutan di sebuah toko elektronik kecil. Setiap hari ia bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi matanya selalu dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ia tidak hanya kehilangan istri dan harta, tetapi juga putranya. Suatu sore yang cerah, saat sedang beristirahat dari pekerjaannya, Bagas melewati sebuah etalase toko TV. Di layar besar itu, ia melihat Maya sedang memberikan pidato penerimaan penghargaan sebagai Businesswoman of the Year. Di samping Maya, berdiri Arjuna, putranya. Arjuna yang tampan, tersenyum dan melambaikan tangan kecilnya ke kamera. Maya tersenyum bahagia, memancarkan aura ketenangan dan kemenangan sejati. Bagas terpaku. Ia melihat keanggunan Maya, melihat kebahagiaan putranya, dan ia teringat pada senyum sinisnya di balik kaca pintu pada malam hujan itu. Ia menyadari betapa murahnya harga diri yang ia jual, hanya demi ilusi kenyamanan. Dia tidak hanya mengambil hartaku. Dia mengambil seluruh masa depanku. Bisik Bagas pada dirinya sendiri, rasa penyesalan itu menusuknya lebih dalam dari rasa lapar atau dingin. Beberapa hari kemudian, Burima jatuh sakit parah. Mereka tidak punya asuransi atau uang untuk rumah sakit yang layak. Bagas, yang putus asa, akhirnya memberanikan diri. Ia menghubungi Pak Malik. Pak Malik setuju bertemu dengannya di sebuah kafe. Bagas datang dengan pakaian kerjanya yang lusuh, sementara Pak Malik tampak elegan dan berwibawa. "Tolong, Pak Malik. Ibuku sakit parah. Kami tidak punya uang." "Saya tidak meminta uang. Saya hanya meminta agar Nyonya Maya mengizinkan saya menjenguk putra saya satu kali saja. Saya hanya ingin melihatnya dari jauh. Hanya itu yang saya minta." Sebagai penebusan dosa, Bagas memohon, air matanya menetes. Pak Malik menatapnya dengan pandangan tanpa penghakiman. "Nyonya Maya sudah memprediksi ini, Tuan Bagas. Ia tahu Anda akan datang memohon, bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk ibunya atau anak Anda." Pak Malik mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Nyonya Maya tidak akan mengizinkan Anda mendekati putranya. Itu adalah kesepakatan hukum yang tidak bisa diubah." Tapi, ia mendorong amplop itu ke hadapan Bagas. "Ini adalah uang yang Nyonya Maya berikan untuk biaya pengobatan Burima. Bukan sebagai bantuan, melainkan sebagai biaya ganti rugi atas kejahatan yang pernah ia terima dari Anda. Ini dana terakhir yang akan Anda terima dari Nyonya Maya. Setelah ini, tidak ada lagi kontak." Bagas membuka amplop itu, melihat uang tunai yang cukup untuk membawa ibunya ke rumah sakit terbaik. Hatinya tercabik-cabik. Maya, yang ia usir dengan kejam, justru adalah satu-satunya yang menyelamatkan nyawa ibunya. "Dan pesan terakhir dari Nyonya Maya," lanjut Pak Malik, menatap Bagas lurus-lurus. "Mahkota sejati tidak terbuat dari emas yang diwariskan, tetapi dari harga diri yang diperjuangkan. Kamu memilih mahkota yang palsu. Sekarang, hiduplah dengan konsekuensi itu." Bagas mengambil uang itu. Ia tidak memohon lagi. Ia hanya mengangguk, menerima takdirnya. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita terbaik, anak terbaik, dan kesempatan terbaiknya dalam hidup. Semuanya karena kesombongan dan senyum sinisnya di malam hujan. Maya dan Arjuna hidup bahagia dan makmur. Maya terus menggunakan kekayaan dan kekuasaannya untuk kebaikan. Ia adalah contoh sempurna bahwa seorang wanita bisa bangkit dari titik terendah dan menciptakan imperiumnya sendiri, asalkan ia tidak pernah mengorbankan harga dirinya. Bagas, Burima,
dan Dika menerima nasib mereka. Mereka mendapatkan pelajaran yang sangat mahal. Mereka yang mengira dirinya pemilik segalanya, ternyata hanyalah pengemis yang diizinkan untuk tinggal sebentar. Mereka harus hidup dari nol, menanggung penyesalan seumur hidup. Sahabatku, ingatlah, harta bisa dirampas, kekuasaan bisa direbut, tetapi harga diri dan hati nurani yang tulus adalah kekayaan sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Jangan pernah meremehkan orang, karena Anda tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali atas takdir Anda. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.